Halo, aku Windy. Ketemu lagi sama aku dalam Winrich. Seperti biasa, kali ini aku akan menyampaikan sebuah review dari buku yang telah aku baca. Beberapa hari kemarin, aku baru saja merampungkan bacaan yang judulnya Man's Search for Meaning karyanya Viktor E. Frankl. Buku ini termasuk ke genre psikologi, tapi di dalamnya juga nyeritain sekilas pengalaman penulis ketika menjadi tawanan di kamp konsentrasi Nazi. Dr. Viktor E. Frankl adalah seorang neurolog dan psikiater terkemuka di Eropa. Teorinya dikenal sebagai logoterapi. Hingga wafat pada 1997, dia telah menulis puluhan buku yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Selama Perang Dunia II, dia tinggal di kamp konsentrasi selama 3 tahun. Oke, jadi Man's Search for Meaning ini terdiri dari 2 bab. Yang pertama tentang pengalaman di kamp konsentrasi, yang kedua tentang logoterapi secara ringkas, dan ditutup dengan catatan akhir 1984. Nah, di bab pertama, Frank menceritakan tentang pengalamannya sebagai tawanan di kamp konsentrasi Nazi, dengan menitikberatkan tentang psikologi para tawanan. Menurut Frank, di buku ini ada 3 babak dalam psikologi kamp konsentrasi. Yaitu yang pertama, pas mereka baru memasuki kamp konsentrasi, muncul perasaan shock dan terguncang jiwa gitu ya. Dan muncul juga rasa ingin tahu terhadap apa yang akan terjadi kepadanya. Ya, siapa sih yang gak akan shock dan terguncang jiwanya ketika mereka menjadi tawanan di sebuah kamp konsentrasi. Kemudian yang kedua, babak yang kedua yaitu setelah terbiasa di kamp konsentrasi. Nah, pada babak ini muncul rasa apatis terhadap penderitaan orang lain. Jadi ketika para tawanan melihat orang lain menderita, ya udah aja gitu, rasanya apatis karena memang terlalu biasa mungkin di kamp konsentrasi keadaannya seperti itu. Dan di babak terakhir yaitu psikologi para tawanan yang telah dibebaskan. Nah, kalau di babak ini muncul adanya penurunan moral akibat terlepasnya beban mental secara mendadak. Terus ada juga kepahitan dan kekecewaan saat dia kembali ke kehidupan lamanya. Serta pengalaman puncak dari semuanya setelah bebas dari kamp konsentrasi adalah munculnya perasaan indah. Nah, buat lebih lengkapnya lagi silahkan baca bukunya. Kemudian nih di bab kedua, Frank banyak memberikan penjelasan tentang psikoterapi, terutama logoterapi ya. Berbeda dengan psikoanalisis katanya yang disebut juga will to pleasure atau keinginan untuk mencari kesenangan atau kenikmatan, logoterapi yang disebut juga will to meaning lebih menekankan terhadap pencarian makna hidup. Jadi logoterapi itu percaya bahwa perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup seseorang merupakan motivator utama orang tersebut. Di zaman sekarang nih, di mana segalanya serba mudah ya karena kemajuan teknologi, kadang seseorang tidak mengetahui apa yang ingin dilakukannya. Mereka nggak bisa melihat makna dalam hidupnya dan bahkan mengalami kekosongan batin. Kekosongan ini oleh Frank disebut kehampaan eksistensial. Dan menurutnya kehampaan eksistensial ini terutama tercermin dalam bentuk rasa bosan. Overall, buku ini bisa bikin kita mikir dan merenung, terutama tentang apa makna hidup kita. Ya, secara emang teori yang Frank namanya logoterapi ini tuh adalah aliran psikoterapi yang memusatkan perhatian pada makna hidup dan upaya manusia untuk mencari makna hidup tersebut. Terus, dalam buku ini juga dijelasin kalau makna hidup setiap orang tuh bisa beda-beda dan berubah seiring berjalannya waktu. Makna hidup kita sekarang bisa berubah dengan makna hidup kita besok katanya. Bahkan sebenarnya manusia juga bisa menemukan makna hidup dalam kondisi paling menderita sekalipun. Ini adalah buah hasil pemikiran setelah Frank menjadi tawanan di kamp konsentrasi Nazi. Ya bisa dibayangin lah ya, jadi tawanan di sana tuh semenderita apa. Menurut Frank, kita bisa menemukan makna hidup melalui logoterapi. Katanya ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui pekerjaan atau perbuatan, misalnya untuk menggapai suatu pencapaian atau keberhasilan. Terus yang kedua yaitu mengalami sesuatu atau melalui seseorang.
Misalnya melalui kebaikan, kebenaran, dan keindahan, dengan menikmati alam dan budaya, atau dengan mengenal manusia lain dengan segala keunikannya, juga dengan mencintainya. Dan yang terakhir, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Tentu saja bukan berarti penderitaan selalu diperlukan dalam upaya manusia mencari makna, katanya. Perlu diingat bahwa makna hidup bisa ditemukan meskipun manusia menderita. Asalkan penderitaan itu tidak bisa dihindari, karena menderita secara tidak perlu bukan bentuk kepahlawanan, melainkan menyakiti diri. Nah, itu dia 3 cara untuk menemukan makna hidup menurut Viktor F. Frankl. Nah, dan di akhir buku ini, Frankl menulis catatan akhir 1984 ya. Di sini ia menulis tentang optimisme di tengah tragedi. Jadi maksudnya di sini adalah optimisme saat dihadapkan pada tragedi. Nah, dan tragedi yang dimaksud di sini adalah penderitaan, rasa bersalah, dan kematian. Yang dalam bentuknya yang terbaik memungkinkan manusia untuk yang pertama, mengubah penderitaan menjadi keberhasilan dan kesuksesan. Yang kedua, mengubah rasa bersalah menjadi kesempatan untuk mengubah diri sendiri ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengubah ketidakkekalan hidup menjadi dorongan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Man's Search for Meaning adalah salah satu dari 10 buku paling berpengaruh di Amerika dan telah dicetak ulang lebih dari 100 kali dalam edisi bahasa Inggris. Dan menurut aku, buat kalian yang suka biblioterapi, yang suka menerapi diri sendiri dengan baca buku untuk healing, Man's Search for Meaning ini worth to read. Karena bisa memberikan beberapa pandangan yang membuat kita bisa menemukan makna hidup kita. Nah, segitu aja review buku dari aku. Lebih lengkapnya kalian bisa langsung baca bukunya dan beli bukunya di toko offline ataupun online kesayangan kalian. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk tekan tombol follow di Spotify. Juga jangan ragu untuk menghubungi aku di Instagram @hayu.baca. Thanks for listening dan semoga hari-hari kalian be a good day. See you!